Awas teman-teman, hati-hati, sudah banyak grup pahlawan kripto yang palsu yang menduplikasi grup dan nama saya ya. Ini adalah grup saya satu-satunya pahlawan kripto sampai sekarang, t.me _pahlawan_kripto. Dan ingat, di grup yang asli saya pajang alamat YouTube channel saya, youtube.com/c/pahlawan kripto. Di luar ini palsu dan modusnya penipu. Hati-hati. Thank you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Anda sepanjang hari ini? Apakah Anda bisa beristirahat dengan tenang? Apakah Anda sudah relax dan sudah refreshing? Atau Anda sepanjang hari jangan-jangan tetap di kamar, mengurung diri dan sibuk melototin chat? Saya sudah bolak-balik bilang loh teman-teman. Ada 2 video sebelumnya saya sudah bolak-balik bilang, pergilah berlibur, istirahatlah, jangan melototin chat melulu. Dan saya sudah ingatkan kan beberapa hari yang lalu di Twitter saya, kalau sempat dia tembus the global crypto market cap-nya itu sempat tembus robek dari 25.000, kemungkinan dia akan deras meluncur ke arah 20.000. Dan seperti perkiraan saya, Anda lihat sekarang di sini teman-teman, dia ini saat ini ya, saya juga kaget ini, saya seharian di luar rumah loh saya. Ya, seharian di luar rumah. Jadi saya tidak memantau-mantau kripto seharian ini. Saya tutup laptop seperti yang saya ajarkan sama kalian. Saya juga melakukannya tentunya. Hampir 12% meluncur ya. Dan ini Anda lihat seperti apa yang saya bilang. Begitu robek 25.000, nah tuh udah hampir 20 triliun kan? 22,87 begitu. Kalau nggak salah tadi sore, sekilas saya pernah ada sempat pantau, kalau nggak salah ini sempat tembus minus 13%. Kalau ini minus 13%, mungkin ini udah 20.000 tinggal lebih sedikit. Jadi ya saya tidak tahu teman-teman, sekali lagi. Tapi kalau saya lihat gelagat-gelagatnya sampai dam parah luar biasa begini, bisa jadi besok betul-betul tembus sampai 20.000 triliun ini teman-teman. Dan kalau sampai dia tembus lagi dengan deras ke bawah 20.000, hati-hati, siap-siap ya, level-level psikologis berikutnya 15.000 triliun, seperti itu. Tembus 15.000, 10.000. Kalau udah 10.000, I think ya, menurut pendapat saya, kalau udah level 10.000 mungkin akan ada rebound, karena dia kan titik jatuhnya teman-teman waktu coin market cap ini kan global crypto marketnya 30 ribuan ya. Jadi kalau dia sudah menguap 67% ya kan, 20.000, kalau tinggal 10.000 menguap 67%, saya rasa sih itu sudah angka-angka yang memang cukup wajar para bandar untuk menyerok ya teman-teman. Hati-hati seperti itu. Jadi saya harapkan Anda semua teman-teman tidak gegabah begitu loh ya, tidak gegabah dalam meletakkan dana. Nah Anda lihat ini tepat 500 juta ini Bitcoinnya. Malah saya kan udah pernah bilang ini bisa tembus di bawah 500, bahkan ke 2,5 mungkin. Nah kalau saya lihat ini secara chart mungkin ya, chartnya ini kalau nggak salah Bitcoin ini kayaknya pernah di bawah 500 tadi siang ya, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu. Nah ini dia. Nah ini seharian ini. Nah ini dia teman-teman. Nah tuh ya, jadi tadi ternyata dia sudah tembus ke 493 juta teman-teman. Jadi ya
Besok kalau misalnya dia tembus lagi, ya mungkin akan mengambil titik lebih rendah lagi ke bawah. Selama belum ada good news, belum ada perlawanan, belum ada rebound, ya udah. Ya seperti apa ya? Seperti bola yang dilempar aja ke bawah gitu. Betul-betul gerak jatuh bebas kalau di fisika bilang. Ya teman-teman. Oke. Itu dia. Nah kemudian saya kan selalu bilang juga untuk melihat ini loh teman-teman, indeks ini ya, Crypto Fear and Greed. Nah ini Anda perhatikan teman-teman, ini kan angka 13, satu angka yang sudah artinya 13 ini betul-betul sangat ekstrim fear, ekstrim ketakutan. Bahasa kerennya lari tunggang langgang investor, dijual aja berapapun yang penting laku. Nah tuh lebih sadis kan ngomongnya kan, dijual aja pokoknya kriptonya berapapun yang penting laku. Lempar aja ke market, pokoknya bersih-bersih barang, bersih-bersih wallet. Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut pendapat saya, kita belum tepat kalau masuk sekarang. Karena apa? Saya rasa dari isu masalah Rusia ini, baru hari ini kan, yang luar biasa gegap gempita drop down-nya, bukan? Nah, sampai angka skor 13. Hati-hati teman-teman, kalau besok ini sampai 1 digit turun lagi, waduh. Ya saya rasa Anda perlu traveling lah. Ya beberapa hari, mungkin seminggu begitu. Usah lihatlah ini bikin jantung Anda terganggu ya, bikin kesehatan Anda terganggu, kepikiran terus. Memang begitu teman-teman. Tadi siang kan saya udah ajarin kan di videonya kan. Ditonton dong. Ya saya udah capek-capek buat itu, saya bikin berusaha selengkap mungkin loh untuk pelajaran kalian gitu, untuk pelajaran teman-teman. Itu bukan asal-asal saya buatnya. Saya berusaha supaya materinya selengkap mungkin. Ini nih. Ya, ini kan saya udah buat tadi pagi begitu loh. Begitu saya lihat market sudah ngedam cukup lumayan, saya langsung buat ini. Kenapa? Tahu nggak? Supaya antisipasi para member saya, anggota-anggota ya di grup, subscriber itu nggak panik gitu loh. Ngerti mereka itu petanya. Orang kalau nggak punya peta, itu kan bisa gugup ya. Begitu. Anda coba naik mobil, nyetir mobil atau motor gitu. Tapi nggak tahu petanya mau kemana. Kan bisa bingung ya, bisa mungkin emosi juga, nggak jelas juga mau kemana gitu. Nah, saya sengaja sudah buat di situ, bahkan kalau kalian rajin, kan saya udah bilang, rajin lihat media sosial. Nah, kan saya udah bilang di Twitter. Ya, di Twitter itu kan pesan-pesan singkat yang ya nggak mungkin juga mungkin semua bisa saya bicarakan ketika di konten YouTube, teman-teman. Nah, ini kan hal-hal yang kecil begitu, tapi ini bermanfaat banget untuk sebagai petanya. Nah, ya kan sekarang fear. Nah, dari fear ke hopeless ini sekarang ke sini. Nah, menurut pendapat saya di sini. Nah, kita lihat 1-2 hari ini kalau betul-betul makin panik, ya Anda tidak akan sulit kalau melihat ini tiba-tiba drop 15%. Nah, ini kan tadi kan masih minus 11,9, ini udah 12,10. Kalau udah panik, ini mungkin lebih dalam lagi, begitu. Bisa jadi mungkin minus 15%. Nah, kalau sudah panik, tinggal tunggu aja, pasrah aja semua, patah semangat. Nah, makanya saya bilang, kayaknya sampai bulan depan deh. Itu kan saya bilang kan. Nah, jadi ditonton dong. Nih ya, market kiamat nih bang, apa yang sudah lakukan? Saya udah ngomong di situ panjang lebar. Ya, salah sendiri kalau kalian nggak mau nonton. Bagian saya kan udah memberitahu, teman-teman ya. Oke, ya. Jadi Anda lihat di sini, Bitcoin aja roboh dia sampai sebegini besar, Ethereum juga nggak luput, BNB apa kapan. Nah ini 5,1, ini dikit lagi 4,8. Kalau 4,8 udah sama seperti Mei market crash tahun lalu. Atau jangan-jangan ini bisa tembus ke 4,1, malah turun 1 juta lagi. Waduh ya, tuh. Ya Cardano juga nih 15.000. Ini saya lagi nunggu di bawah 10.000 teman-teman. Ripple juga, luar biasa. Nah ini si Dogecoin kita ini, tuh udah di bawah 2.000 kan, gitu. Apalagi kalau sampai ini di bawah 1.000, wah itu sangat menarik teman-teman untuk diserok. Polygon, Shiba Inu nih lihat nih 0,2, ya udah di bawah 0,3 loh ya. Nah kita tunggu kalau sampai betul-betul terjadi panic selling lagi, ini sampai di bawah 0,2 atau di bawah 0,1, wah kalau menurut pendapat saya kalau udah 0,1 bolehlah lepas peluru dari sniper wallet Anda satu persatu. Syukur-syukur, bukan ngedoain yang nggak bener loh ya. Syukur-syukur kalau dia bisa sempat nembus 0,05, ya bagus dong.
Ya, kalau Anda misalnya masukin aja 5 juta rupiah ini untuk yang satu ini ya. Misalnya 5 juta rupiah begitu ya, khusus Shiba Inu aja, bagi 0,05 misalnya harganya. Oh, salah ya, tunggu. 5 juta rupiah dibagi 0,05. Nah, tuh, Anda bisa dapat 100 juta kan? Ya bukan? Nah, 100 juta kan all time high-nya 1,3 kalau nggak salah. Nah, nanti Anda tunggu 1,3 ya kan? 100 juta ya udah menjadi 130 juta padahal investnya kan 5 juta. Ya kan? Lumayan kan? 5 juta jadi 130 juta mencari di mana coba? Syukur-syukur nggak nyampe tahun depan udah jadi kan gitu. Nah, jadi alangkah baiknya Anda mulai watchlist. Saya dari tadi pagi bilang teman-teman, saya belum ada inisial atau sounding kode-kode untuk membeli. Saya cuman bilang dari tadi pagi watchlist. Jadi kalau Anda nggak denger, nggak tonton baik-baik, lantas Anda main terjun aja, itu bukan salah saya tentunya. Saya kan bilang watchlist. Tahu watchlist nggak? Watchlist itu ditandain, dibintangin, dikotakin. Ya, taruh pajang di depan meja belajar kalian ya. Tempel di dinding. Ini baru watchlist, belum mau dibeli, bos. Begitu ya. Saya kan udah bilang, mana mau abang watchlist? Shiba Inu 1. Tapi kan saya bilang 0,1. Saya watchlist. Wih, hari ini ngedam luar biasa. Hampir 25% ini. Coba ya, kita lihat dulu apa kabar nih. Saya betul-betul nggak mau lihat chart seharian ini, teman-teman. Coba kita lihat deh. Satu hari. Nah tuh, mirip-mirip Bitcoin ternyata. Ternyata dia udah sempat robek ke 0,24, 25 lah bilang. Wow, begitu. Jadi menurut pendapat saya dengan melihat tekanan jual yang amat sangat deras hari ini, beralasan kalau saya bilang ini akan ke 0,1 ini nggak lama, mungkin besok 0,1 ini. Ya, tapi ya do your own research ya. Menurut pendapat saya begitu. Kalau dia 0,1 itu hari Minggu berarti ya. Syukur-syukur masih bisa gitu ya ke 0,05, 0,01. Pokoknya tunggu aja sampai kalau masih ada lagi, tahan dulu dananya. Siapa tahu kan, makanya ditunggu. Makanya saya bilang watchlist, bukan dihajar. Bukan diterkam, di watchlist gitu. Itu dua hal yang berbeda loh, teman-teman. Ya. Nah, kalau di watchlist, kalau turun lagi ke 0,1, kayak robek lagi ke 0,09, tunggu coba 0,05. Jebol lagi 0,03, tunggu lagi. Siapa tahu bisa 0,1. Sehingga apa? Ya sehingga kita dengan kesabaran Anda yang amat luar biasa itu, Anda bisa mendapatkan harga yang termurah, begitu loh. Dan dengan kesabaran Anda yang luar biasa itu, Anda bisa menjual dengan harga yang tertinggi. Itu baru mantap, teman-teman. Bukan jadi FOMO-FOMOan, gitu loh. FOMO ke atas, FOMO ke bawah. FOMO membeli, FOMO menjual, begitu. Jangan begitu ya. Oke, ini kita coba kembali ya, teman-teman. Nah, Anda perhatikan, silakan dipilih loh ya. Tadi pagi kalau nggak salah saya udah bilang, lihat 30 besar dulu. Ada yang menarik nggak buat kalian? Kalau nggak ada, 50 besar. Cobalah lihat lirik-lirik gitu ya. Begitu. Ini Pancake Swap juga. Kan menarik ini Pancake Swap ini teman-teman. Begitu. Ini Pancake Swap mana ini? Cake. Nah tuh, 107. Ya tunggu aja. Siapa tahu dapat 75.000. Kan lumayan gitu loh. Nah ya kan. Kemudian, nah ini Theta Network. Ini bukannya Metaverse ya. Menarik. Nah, tunggu sampai 10.000 atau 15.000 kan bagus. Nah, inilah saatnya ketika market betul-betul ngedam parah luar biasa. Anda bisa memiliki kesempatan yang namanya berburu barang bagus namun harga murah. Lihat tuh, teman-teman. Tuh, baru saya ngomong sebentar aja ini udah merosot 1%. Tadi kan 11,9. Ini udah 12,9. Tuh kan? Artinya apa itu, Bang? Saya belum sampai 20 menit loh ngomong udah drop 1%. Artinya apa? Tekanan jualnya masih sangat kuat sekali. Masih sangat kuat sekali. Jadi wajar kalau saya bilang besok kayaknya ini pasti masih drop lagi begitu loh. Ya siap-siap gitu loh ya. Kan pokoknya saya udah ngomong-ngomong dari awal. Dan saya udah ngomong dari awal juga pengaruh taper tantrum. Jadi ini setali 3 uang teman-teman. Rusianya lah, Cinanya lah, Indianya lah, taper tantrumnya lah. Waduh memang. Ya terus apa yang bisa kita doakan? Berdoa aja supaya hope for the best. Nggak ada cara lain, teman-teman. Dan, saya ulangi sekali lagi, carilah uang dengan cara yang halal. Pekerjaan tetap, jualan, dagang, pegawai, apapun. Pokoknya yang halal loh ya, teman-teman. Jangan yang haram. Habis itu, isilah sniper wallet Anda banyak-banyak. Ya, tunggu watchlist ketika, seperti yang saya bilang tadi. Misalnya Anda udah siap-siap nih, mau sergap Shiba Inu.
Siapa tahu Anda dikasih ke 0,01. Wah, hajar ya kan? Begitu. Tapi ingat, do your own research. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau angin topan masih bertiup, ya jangan juga gitu loh. Pokoknya saya mendorong, saya mendidik teman-teman tuh supaya bijak. Lihat-lihat angin topannya, masih kenceng nggak? Kalau masih kenceng bertiup, ya jangan kamu masuk ke pusaran angin puting beliung, pelanting pasti. Jangan bodoh teman-teman gitu ya. Orang masih market drop down, kamu sergap pula. Hajar sampai ke bawah, ya nyangkut lagi deh. Gitu. Biarin dulu. Kalau kita bisa dapat misalnya kandas di berapa dia, kan enak gitu loh. Karena kesabaran, ya nasib finansialnya juga berubah kan, begitu. Oke teman-teman, jadi tolong diperhatikan. Menurut pendapat saya, ya bisa jadi besok ini turun. Pokoknya saya udah warning loh ya. Kalau sampai fear greed index ini di bawah 2 digit, misalnya 9, 7, wah, lebih bagus tutuplah laptop dan handphone Anda mungkin seminggu ya. Gitu. Soalnya itu ngeri loh ya. Untuk balik dari sini ke sini aja ini waduh, butuh waktu. Itu masalah kepercayaan pasar kan, begitu. Oke, bagaimana dengan baby doge kita? Nah, ini kejadiannya baby doge hari ini, teman-teman. Saya coba setting ini dalam 4 jaman. Kabar dalam 4 jam. Nah itu coba Anda lihat berapa persen ini drop down Bang. Waduh, nggak tahu nih berapa nih udah. Tadi itu terbawa tuh 46% sudah drop. Wih, yang kita bangga-banggakan ini yang Baby Dogecoin ini, sesakti Baby Dogecoin aja ambruk juga nggak keruan. Lihat nih, kemarin kalau nggak salah masih 1,2 miliar. Ini udah 800 berapa ini? 882 juta. Begitu ya. Nah, kalau kemarin bukan karena ada isu Rusia, saya udah terekam ini. Iya benar-benar teman-teman. Tapi karena ada isu Rusia dan belum ada good news pembalasannya, saya mengurungkan niat. Nah, kenapa Bang? Loh iya, kalau besok ambruk lagi ke bawah sini kan nangis juga kalau kita ambil sekarang. Gitu. Perkiraan saya ini akan ambruk lagi besok. Tapi ya, do your own research. Saya bukan nakut-nakutin loh ya, bukan rakpul. Tapi berdasarkan saya lihat kencang sekali ini merosotnya ini loh ya. Lihat nih. 12,91. Waduh. Nih, ya. Kalau sempat ini ke 15%, apa kabar ini? Tuh. Waduh. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, apa yang harus dilakukan, Bang? Jawabnya wait and see. 1. Yang kedua, isi peluru ke sniper wallet Anda banyak-banyak. Itu kedua. Yang ketiga, watchlist lah mana-mana yang akan Anda bidik nanti. Tapi bukan diterkam loh saya bilang. Watchlist. Ya, tandain. Nah, tunggu sampai harganya betul-betul termurah, termurah yang Anda bisa dapat. Begitu dong. Pilih-pilih, agak-agak jual mahal dikit. Oh iya dong. Barang yang memang bagus banget malah. Tapi harganya murah banget. Nah, itu kan keren. Gitu, tinggal masalah waktu terbang deh. Gitu. Oke teman-teman, ini kalau Baby Dogecoin, apakah Abang menyarankan Baby Dogecoin untuk beli sekarang? Enggak, kalau sekarang. Ya karena saya lihat tekanannya masih deras. Siapa tahu besok saya dikasih di sini atau di harga pembelian saya yang awal di sini, lebih mantap lagi. Saya sikat deh. Gitu. Oke teman-teman, segitu aja review singkat saya untuk mengakhiri hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa beristirahat dengan nyaman, dengan nyenyak malam hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa pada review selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. And see you at the top.